Semangat terus belajar, kita memasuki pelajaran yang ke-23 Katekisasi Masa Kini. Tema Roh Kudus menganugerahkan hidup baru dan keselamatan. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya, yaitu semua orang yang kemudian benar-benar percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang supaya ia menerima keselamatan itu. Roh Kudus memberikan hidup kepada manusia yang sebenarnya telah mati karena dosa. Penelaahan Alkitab. Bacalah ayat-ayat di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana keadaan manusia sebelum diselamatkan? Efesus 2 ayat yang ke-1, Efesus 2 ayat yang ke-2, Efesus 2 ayat yang ke-3, Efesus 4 ayat yang ke-18, Roma 8 ayat yang ke-7, Kolose 2 ayat yang ke-13. Yang kedua, apakah manusia dalam keadaan demikian dapat berbuat sesuatu apapun untuk diselamatkan? Yang ketiga, apa yang harus terjadi pada orang itu? Yohanes 3 ayat 5 sampai ke-8, Efesus 2 ayat ke-4 sampai dengan ke-7, Kolose 2 ayat 13, Yohanes 5 ayat yang ke-24, 2 Korintus 5 ayat 17, 1 Yohanes 4 ayat 9. Yang keempat, siapakah yang mengerjakan hal-hal itu di dalam diri seseorang? Yohanes 3 ayat 5, ayat 6, ayat 8, Yohanes 1 ayat 13, Yohanes 6 ayat 63, Roma 8 ayat yang kedua, Titus 3 ayat yang kelima. Kesimpulan, manusia mati dalam dosa seperti orang mati. Ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengenal Allah. Satu-satunya jalan ialah harus menerima hidup dari Allah sendiri. Roh Kuduslah yang mengaruniakan hidup itu kepada seseorang, sehingga ia dapat percaya kepada Yesus untuk keselamatan. Bandingkan Filipi 1 ayat 29, Efesus 2 ayat yang ke-8. Roh Kudus yang mengantarkan kepada hati manusia suara Kristus yang menghidupkan. Bandingkan Yohanes 5 ayat 25, 10 ayat 3, ayat ke-27 dan ke-28. Dengan demikian, kita dilahirkan kembali untuk beroleh hidup rohani. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Roh Kudus bekerja atas kehendaknya sendiri untuk memberikan hidup baru itu. Yohanes 3 ayat 8, Yakobus 1 ayat yang ke-18. Roh Kudus mengisafkan manusia akan dosa sehingga bertobat. Yesus telah mengatakan bahwa Roh Kudus diutus untuk mengisafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Pada hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah, orang banyak itu sangat terharu. Mereka mengerti bahwa mereka berdosa, khususnya mereka berdosa karena membunuh Yesus, anak Allah. Kisah Rasul 2 ayat 36 dan ayat 37. Petrus mengatakan kepada mereka harus bertobat. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Panggilan Allah adalah panggilan untuk bertobat. Bandingkan Markus 1:15, Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19. Kalau kita mau diselamatkan, kita harus sadar akan dosa-dosa kita. Kita harus sadar bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku, halaman yang berikut, sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Roma 7 ayat yang ke-18. Terhadap engkau Allah, aku telah berdosa dan telah melakukan apa yang jahat. Mazmur 51 ayat yang ke-6. Kami sekalian seperti najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Upah dosa ialah maut. Roma 3:23, Roma 6 ayat yang ke-23. Pertobatan berarti kita menyesal atas dosa-dosa kita. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, Yeremia 31 ayat 18 sampai 19, Mazmur 51 ayat yang kelima, Yoel 2 ayat 12, pasal 13 ayat 13. 2 Raja-Raja 22 ayat 19, Lukas 22 ayat yang ke-62, Yakobus 4 ayat 8 sampai dengan ke-10. Kita membenci dosa. Roma 7:15, Amos 5 ayat 15, Mazmur 119 ayat 104, 113, 128, 163, dan Yudas 23. Kita mengakui dosa kita karena Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Mazmur 32 ayat yang kelima, Amsal 28 ayat 13, Daniel 9 ayat yang ke-20. Ada juga dosa yang perlu diakui kepada manusia. Bandingkan Kisah Rasul 19 ayat 18, Yakobus 5 ayat 16. Kita berbalik dari dosa untuk mengikuti jalan kebenaran. 1 Tesalonika 1 ayat 9, Lukas 15 ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, Yesaya 59 ayat 20, Kisah Rasul 14 ayat yang ke-15, 26 ayat yang ke-18.
Jikalau seseorang tidak bertobat, ia tidak akan memperoleh pengampunan. Lukas 13 ayat 3, ayat ke-5, pasal 38 ayat ke-9, Yehezkiel 33 ayat ke-9. Roh Kudus memanggil orang untuk mempercayai Yesus, juru selamat yang satu-satunya. Yesus mati kayu di salib untuk menyelamatkan setiap orang yang benar-benar percaya kepadanya. Oleh iman kita menerima penyelamatan Kristus yang dilakukannya bagi kita. Kita percaya bahwa ia menanggung tuntas hukuman dosa kita di kayu salib. Kita menerima janji-janji Allah bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Roma 4 ayat yang ke-5. Roh Kudus bekerja dalam hati kita sehingga kita menerima pemberitaan Injil bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang memanggil kita untuk percaya kepadanya. Bandingkan 1 Tesalonika 1 ayat ke-4 sampai dengan ke-6 dan pasal kedua ayat yang ke-13. Kepercayaan yang menyelamatkan bukan hanya kepercayaan akan adanya Allah, atau kepercayaan bahwa Yesus memang benar mati di kayu salib sebagai penebus. Bandingkan Yakobus 2 ayat 19. Kepercayaan yang menyelamatkan adalah juga pemasrahan dan penyerahan diri dan seluruh hidup kita tanpa syarat kepada Kristus untuk Dia selamatkan. Yohanes 6 ayat 68 ayat 69, 1 Petrus 2 ayat ke-4 sampai dengan ke-8, 1 Korintus 1 ayat 21 sampai ke-24, Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai dengan ke-34. Kita mempercayai kesaksian Alkitab mengenai keselamatan oleh dan dalam Yesus Kristus. Kita tidak percaya lagi pada diri kita, tapi percaya hanya kepada Yesus yang telah mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Kita memandang kepada Kristus yang disalibkan dan berseru, memohon keselamatan daripadanya. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan ke-16. Kita percaya bahwa kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita memasrahkan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Yang berikut, Roh Kudus mendiami orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Penelaahan Alkitab. Bacalah Roma 8 ayat 9 ayat 14 sampai 17, Efesus 1 ayat 13 sampai ke 14 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa yang didiami oleh Roh Kudus? Efesus 1:13. Yang kedua, bilakah Roh Kudus datang untuk mendiami seseorang? Efesus 1 ayat 13. Yang ketiga, bagaimana perubahan sikap kita kepada Allah karena kedatangan Roh Kudus? Roma 8 ayat yang ke-15. Keempat, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah menjadi anak Allah? Halaman yang berikut. Yang kelima, apa yang dijamin oleh Roh Kudus? Yang keenam, adakah orang yang diselamatkan tapi tidak didiami oleh Roh Kudus? Kesimpulan, semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat didiami oleh Roh Kudus. Pada saat kita percaya, Roh Kudus datang mendiami kita. Dengan demikian, sikap kita terhadap Allah berubah. Kita tidak lagi seperti pelaku kejahatan, takut akan Dia sebagai hakim yang akan menghukum kita. Tapi kita mulai mengenal Allah sebagai Bapa kita. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita sudah diselamatkan. Ada 3 cara yang dipakai Roh Kudus untuk meyakinkan kita bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah dan akan diterima di sorga. 1. Kesaksian Alkitab. Alkitab mencatat janji-janji Allah kepada orang-orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Kita sudah percaya kepadanya sehingga kita boleh berpegang pada ayat-ayat ini sebagai bukti keselamatan kita. Ayat-ayat ini antara lain adalah Yohanes 3 ayat 16, pasal 5 ayat 24, pasal 6 ayat ke-47, pasal 11 ayat ke-25, pasal 20 ayat 31, Kisah Rasul 10 ayat 41, Kisah Rasul 16 31, Roma 1 16, 10 ayat ke-9. Kita tidak sombong kalau kita mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan. Kita hanya percaya akan firman Allah. Kalau kita mengatakan bahwa seseorang tidak dapat mengetahui entah ia selamat atau tidak, itu berarti kita mengatakan firman Allah tidak benar. Yang kedua, kesaksian hidup. Kalau kita memang benar dan percaya kepada Yesus, pasti terjadi perubahan dalam hidup kita. Iman yang tidak menghasilkan perbuatan yang baik adalah iman yang mati. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Kita harus menguji diri sendiri. Apakah kita benar Kristen seperti yang digariskan dalam Alkitab? Bandingkan 2 Korintus 13 ayat 5 sampai dengan ke-7. Dalam 1 Yohanes ada beberapa patokan hidup Kristen. Misalkan
Pasal 1 ayat ke-6, pasal 2 ayat 3 sampai 6, pasal 3 ayat 9 sampai ke-10, pasal 3 ayat 17, pasal 3 ayat 24, pasal 4 ayat ke-6 dan ke-7. Khususnya kita meneliti hubungan kita dengan Allah dan dengan saudara seiman. Bandingkan juga apa yang terjadi dalam hidup orang percaya pada hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai dengan ke-47. Yang ketiga, Roh Kudus bersaksi bersama roh kita. Roma 8 ayat yang ke-16. Kesaksian itu diberikan Allah kepada kita, kepada banyak orang Kristen barangkali, bukan semua. Ketika kita pada saat diurapi dengan kasih Allah dan perantaraan Roh Kudus, sehingga kita tidak ragu sedikit pun bahwa kita sudah dijadikan anak Allah. Pengalaman ini boleh diminta dari Allah, tapi harus datang dari Dia dan tidak dapat diusahakan oleh manusia. Demikianlah pelajaran yang ke-23. Semangat terus mengikuti pelajaran yang berikut. Shalom.